Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandi Ivana Khalidah dari kelas 11-3. Saya akan menceritakan novel yang berjudul Ivana Vanejik, penulis Risa Saraswati. Oke, yang pertama-tama saya akan menjelaskan identitas novel. Identitas buku. Judul buku Ivana Vanejik, penulis buku Risa Saraswati, buku penerbit PT Buku Nekratip Cipta, Kota Terbit Jakarta, tebal buku 211 halaman. Chapter 1. Ivana datanglah. Seorang penulis dengan kemampuan melihat makhluk halus mencoba memanggil hantu perempuan Belanda bernama Ivana. Sosok yang selama ini membuatnya ketakutan. Awalnya Ivana tidak merespon, namun perlahan kehadirannya mulai terasa dari kejadian di lorong hotel yang gelap. Penampakan di cermin hingga mempengaruhi emosinya secara drastis. Semakin lama Ivana seolah mulai menguasai pikirannya, membuatnya berubah dan sulit mengendalikan amarah hingga akhirnya dalam perjalanan dengan mobil ia melihat wajah Ivan di kaca spion, menyadari bahwa hantu itu telah membutuhnya sejak awal. Chapter 2. Berdamailah denganku. Seorang perempuan mengalami mimpi aneh yang merasa dihantui Ivana dan kehilangan kontak dengan makhluk tak kasat mata. William memberitahu bahwa Ivana ingin berbagi cerita saat ia menantang Ivana. Listrik menyala dan Ivana muncul menatapnya tajam. Chapter 3. Hindia Belanda adalah surga. Keluarga Vanejik, Peter Sudwe dan putri mereka Ivana sedang dalam perjalanan laut menuju Hindia Belanda karena tugas militer. Ivana yang masih kecil mengalami mabuk laut, tetapi orang tuanya memiliki cara berbeda dalam menanganinya. Peter adalah tentara Belanda yang tangguh dan penuh semangat pertualangan, sedangkan Sudwe meskipun feminin juga suka petualangan. Mereka sangat antusias pindah ke Hindia Belanda yang menganggapnya sebagai surga. Ivana kecil yang polos ikut bersemangat meskipun belum memahami sepenuhnya perbedaan antara negeri kelahirannya dan negeri yang akan mereka tinggal. Chapter 4. Keluarga penyayang Inlander. Keluarga Vanejik tiba di Hindia Belanda dan langsung jatuh cinta pada negeri itu. Peter bersahabat dengan Gunawan, seorang pribumi yang bekerja untuk militer Belanda. Sementara keluarga mereka pun semakin akrab. Ivana, putri Peter, berteman baik dengan Saiful, anak Gunawan, dan mulai fasih berbahasa Melayu serta mengenal budaya. Peter mendapat peringatan dari rekannya Carlos agar tidak terlalu dekat dengan pribumi, tetapi ia mengabaikan. Sementara itu Sudwe mulai merasa tidak enak badan, hingga Sarina menduga bahwa Sudwe mungkin sedang hamil. Chapter 5. Selamat datang ke dunia. Kehamilan Sudwe Vanejik membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Peter semakin mencintai Hindia Belanda, bahkan memutuskan memberi nama anaknya dengan nama pribumi. Meski ditentang oleh rekannya Carles, hubungan keluarga Vanejik dengan keluarga Gunawan semakin erat, dan Sudwe pun mengadopsi banyak kebiasaan lokal, termasuk mengkonsumsi jamu. Ketika bayi mereka lahir, seorang anak laki-laki berambut pirang kecoklatan, Peter menamainya Dimas Vanejik, melengkapi kebahagiaan keluarga itu. Chapter 6. Apa salah keluargaku? Ivana Vanejik tumbuh menjadi kakak yang sangat bertanggung jawab dan protektif terhadap adiknya. Dimas ia rela mengurangi waktu bermain dengan Saiful demi menjaga dan menyayangi adiknya. Keluarga Vanejik pun semakin erat dengan budaya pribumi, bahkan sering mengenakan pakaian tradisi. Chapter 7. Terlalu misterius. Kisah ini menceritakan seorang penulis dari jurnal Risa yang dihantui oleh roh Ivana dalam mimpi-mimpinya. Ivana adalah arwah penasaran yang ingin menyampaikan sesuatu. Meski dibenci oleh banyak hantu lain, mimpi-mimpi tersebut semakin intens, menghadirkan sosok tentara Jepang yang diduga berkaitan dengan masa lalu Ivana. Dalam pencariannya, penulis melakukan investigasi di sebuah bangunan tua, menghadapi tekanan batin yang semakin berat. Chapter 8. Selamat jalan Pak Wen. Ivana resah dengan sikap diskriminatif bangsanya terhadap pribumi. Meski orang tuanya tetap bersikap baik, ia awalnya menolak bersekolah, tetapi setuju demi menjaga adiknya Dimas. Ketika keluarga Gunawan harus pindah ke Batavia, Ivana sangat sedih kehilangan sahabat.
Saiful berjanji akan tetap menjaga dan mencari Ivana di masa depan. Chapter 9, Malaikat Penjaga. Ivana Vanajik mengalami hari pertama sekolah yang buruk karena dijauhi dan dibicarakan oleh teman-temannya. Meski ingin melawan, ia memilih menahan dan sesuai nasihat orang tuanya demi menjaga keluarganya, terutama adiknya, Dimas. Ivana sangat menyayangi Dimas hingga rela menurunkan prestasinya agar bisa tetap dekat dengannya di sekolah. Sikapnya yang terlalu melindungi membuat orang tuanya khawatir meskipun Peter sang ayah memahami alasan di balik tindakannya sementara. Dimas merasa takut bersekolah karena perbedaan status, tapi Ivana meyakinkan bahwa ia akan selalu melindunginya. Chapter 10, Perundungan dimulai. Dimas Vanajik menghadapi perundungan di sekolah karena namanya dianggap terlalu pribumi untuk seorang Londo. Ivana berusaha membelanya, tapi justru membuat situasi semakin buruk. Dimas menjadi pendiam dan menghindari kakaknya. Sementara Ivana juga ikut dihina. Nama Dimas menjadi bahan ejekan hingga membuatnya menangis di hadapan Peter, yang mulai menyesal keputusannya memberi nama tersebut. Namun Peter tetap meyakinkan Dimas bahwa namanya memiliki makna yang indah. Sinopsis dari cerita Ivana adalah Ivana mengisahkan teror hantu Ivana, perempuan rambut pirang asal Belanda. Ivana mengalami kematian tragis karena dibunuh tentara Jepang saat menguasai Indonesia. Arwah penasaran Ivana pun ingin membalas dendam ke Malaysia. Ia dikisahkan sangat membenci orang-orang berparas Melayu karena merasa dikhianati semasa hidupnya. Keluarga Ivana di masa lalu begitu baik kepada rakyat pribumi, namun mereka justru diperlakukan secara tak adil sehingga harus tewas secara mengenaskan. Kini Ivana menenor Ambar, perempuan dengan keterbatasan penglihatan yang mampu melihat hal-hal supernatural. Teror itu bermula saat Ambar dan keluarganya sedang berkunjung ke Bandung selama libur. Kejadian tidak terduga dalam Ambar setelah terjatuh ke dalam ruang bawah tanah rumah. Dan di sini juga ada cover buku Ivana Vanajik. Ini bagian depan, ini bagian belakangnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.